Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. In hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. In hadzal qur'ana basira wa nadira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna sanulki alayka qawlan sakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Faya ibadallah wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin wa qala idan ghafiri zambi wa qabili tawbi sadidil iqab zi tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Fanal hadisi fi kitabullah ala huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasarul umur muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua beserta seluruh jajaran pengurus DKM. Wabil khusus para jamaah sekalian yang hari ini hadir, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan. Al-awwal, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Asral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan kembali kajian dan pembahasan kita, dan hari ini kita masuk pada pembahasan fikih jenazah yang terakhir, yaitu mengkafankan. Nah, bagi yang punya HP nanti dipersilakan untuk di dalam HP-nya ada tulisan catatan, nanti bisa dicatat karena hari ini memang harus dicatat secara detail agar kita bisa mengkafani. Orang menganggap bahwa mengkafani jenazah itu sulit, padahal tidak sesulit apa yang kemudian kita pikirkan. Karena asalkan kita tahu kemudian syarat-syaratnya, dan asalkan kita tahu syaratnya, baik yang sederhana sampai yang paling lengkap, maka sesungguhnya insya Allah bisa dilakukan. Karena rukun jenazah yang pertama adalah mustahab dilakukan oleh orang yang terdekatnya, suaminya, anaknya, adiknya, kakaknya. Maka mustahab, itu sebabnya ilmu ini harus dipahami dan bisa dilakukan oleh kita semua. Meskipun kalau seandainya tidak mampu dikarenakan kesedihan, meskipun jika tidak mampu dikarenakan karena misalnya tidak paham dan tidak memiliki pengetahuan, maka boleh diserahkan kepada amil yang biasa melakukan. Tapi mustahab kita semua harus bisa. Baik, hari ini kita akan lihat papan tulis. Hari ini kita akan, yang pertama yang akan kita pahami, matlab atau syarat. Kita pahami yang pertama matlab, syarat. Syaratnya sederhana. Yang pertama kain kafan. Tidak boleh kain yang lain. Harus kain kafan. Dan sebaik-baiknya kelak nanti kita akan dibangkitkan dengan kain kafan yang kita pakai. Maka perbaguslah kain kafan kita. Cari yang paling bagus. Untuk menentukan dia bagus atau tidak, tarik. Semua kain kafan kalau ditarik itu langsung sobek. Semua kain kafan. Tapi yang paling bagus adalah yang ketika ditarik kainnya tidak copot. Ada tuh kain kafan kalau ditarik copot benangnya. Nah, itu kain kafan. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua adalah menutup aurat dan aib. Ini adalah catatannya. Menutup aurat dan aib. Yang paling utama pada saat kemudian kita mengkafani adalah menutup auratnya. Itu sebabnya dalam hadis yang sahih, membungkus kain kafan itu wajibnya 2 lapis.
Ini wajibnya. Sunnahnya 3 lapis. Apakah ada perbedaan antara laki dan perempuan? Pada dasarnya tidak. Kebanyakan kita menggunakan perempuan itu 5 lapis. Padahal hadisnya dhaif. Tetapi sebagian ulama masih bisa menggunakan, meskipun dia dhaif, masih bisa digunakan 5 lapis, karena bagi wanita adalah khosoh, kekhususannya. Di mana kekhususannya? Harus longgar. Maka ditambahlah. Ini menutup aurat. Maka lelaki wajibnya 2. Misalnya dalam kondisi darurat, ada banyak yang meninggal dunia, kain kafan tidak mencukupi, jangan 3 lapis. Wajibnya 2. Jangan 1, tembus. 2. Itu daruratnya. Kalaupun kemudian 1, maka bisa menggunakan seperti ini. Baju yang warna putih, kantongnya dicopot, kemudian kancingnya dicopot, maka itu sebagai lapisan pertama, dan lapisan kedua kain kafan. Jika darurat. Jika tidak darurat, maka sempurnakan sunnahnya dengan 3 lapis bagi laki-laki atau perempuan. Tapi jika kemudian ada kelebihan kain dan melonggarkan, maka bisa jadi 5 lapis. Karena yang gemuk itu nggak cukup 3 lapis. Kelihatan bentuknya. Maka dia 5 lapis. Menutup aurat, aib. Apa yang dimaksud aib? Seseorang yang meninggal dunia karena kecelakaan, darahnya itu bisa masih ngucur. Karena masih ngucur, ditambal dengan kapas, darahnya masih merembes. Laki-laki misalnya. 3 lapis tidak cukup, jadiin 5 lapis. Jadi bukan berarti kalau seandainya ada yang meninggal lantas dikapani kemudian 3 lapis darahnya masih ngucur, kita diamin saja. Tidak. Tambahkan 2 lapis berikutnya. Saat masih ngucur, seperti yang saya pernah alami kasus, ngucur darahnya Pak. Karena ngetrek, anak muda ngucur, darahnya nggak berhenti-berhenti di belakang. Ditambahin kapas, tetap basah. Ditambahin 3 kain lapis, tetap basah. Maka saya tambahin kemudian 5 lapis, masih rembes. Maka akhirnya lapisan terakhir, kain kelima, saya tambah ganti dengan kain yang berwarna hitam. Al-hirabah, garis putih, hitam, garis putih, hitam. Nah, tapi karena tidak ditemukan, maka saya ganti dengan kain kafan yang berwarna hitam. Tidak umum, tapi itu menutupi aib. Dan itu diperbolehkan. Maka kalau kita nggak umum. Yang ketiga, rapi. Yang paling utama pada kemudian kita mengkafani adalah rapi. Jangan sampai tidak rapi. Jangan kotor. Dia tidak boleh kotor. Maka itu sebabnya saya tidak suka dengan pewangi yang warnanya selain dari putih. Suka ada pewangi warnanya merah. Itu warnanya apa? Saya belum lihat. Kalau warnanya merah, jangan dipakai. Kalau warnanya hitam, jangan dipakai. Jadi kasih warnanya putih. Karena dia mengotori. Atau ada bubuk. Ada bubuk kayu tuh, yang warnanya itu jangan dikasih. Kotor, rapi, dan bersih. Itu kain kafan. Karena fungsi dari kain kafan adalah nazifah, bersih. Bukan mengotori lagi. Itu rapi. Yang keempat, tertib. Harus berurut. Makanya hari ini kita akan menyusun urutannya. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan langsung. Ya. Sini Asep kainnya. Nanti kita akan membagi pembahasan kemudian mengkafani jenazah itu menjadi yang paling sederhana dan yang kedua yang lengkap. Makanya saya selalu nanya kalau mengkafani, mau yang sederhana atau yang lengkap? Kok bisa demikian? Yang sederhana sah, yang kedua sah. Cuma yang lengkap ada tambahannya, ada bantalan kepalanya, ada kemudian cawatnya, ada kemudian bajunya. Lebih lengkap. Saat yang sederhana saja bahannya sudah tidak cukup, maka sederhanakan. Nih. Ya. Ini bahannya. Nah, ini yang warnanya ini jangan dipakai. Karena dia berwarna dan mengkotori kain kafan.
Asep harus bisa ya. Ini pewangi, ini kalau itu jadi putih sih. Oke. Ini kain kafan yang middle ya. Yang pertengahan. Masih brudul. Nah, makanya penting barangkali DKM belinya satu roll kain kafan yang bagus. Karena nanti salah satu bagian dari syarat juga sebaik-baiknya kain kafan itu dikeluarkan hartanya dari si mayit. Nggak boleh berhutang. Tapi sekarang DKM sudah ada wakaf. Jadi biasanya sudah disediakan oleh DKM berkaitan dengan kain kafan. Jadi kalau mau beli satu roll. Biar satu roll, biar nanti bisa dibuat. Baik, kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Sederhana yang pertama, pengikat tikar. Kita belum mengukur mayatnya, 3 buah. Nanti dibantu. Kita mulai dari 0 aja dulu ya, supaya bisa. Asep, ujung. Yang pertama yang kita siapkan pengikatnya 3 buah. Pengikatnya 3 buah. Ini brudul kan? Ya, jadi ini yang paling pertengahan sih ini. Masih carang tuh. Jadi kalau kita ngelihat kainnya, ini masih tembus. Makanya kain kafan, makanya Rasulullah dulu kain kafannya langsung diimpor dari Yaman. Ya, ini kain kita siapkan ini 3 buah. Berapa ukurannya? Fleksibel saja. Fleksibel saja. Kalau lebih, kalau kepanjangan dipotong, kalau kependekan ditambah. Itu saja, fleksibel. Nggak ada ukuran-ukuran baku, nggak usah. Karena akhirnya kita mengukur, karena setiap mayat itu ukurannya beda-beda. Ada yang terlalu kurus, ada yang terlalu gemuk. Kalau yang terlalu gemuk, banyak makannya, Pak. Nah, meskipun ketika seseorang telah meninggal dunia itu jadi lebih panjang. Lurus semua tulangnya. Ini 3. Yang kedua, tikar. Ini urutan yang harus itu. Jadi pasang pengikatnya 3. Ini hanya untuk mengikat tikarnya ya. Jadi Ustadz nggak pakai tikar nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa. Nah, nggak pakai tikar nggak apa-apa. Kita cuma kadang-kadang menambah tikar agar menutup jenazahnya tidak langsung kelihatan. Sama seperti yang saya sampaikan. Pada dasarnya sunnahnya kita tidak pakai ditutup kerandanya. Jadi jenazahnya saja diperlihatkan. Itu sunnah. Buat apa? Supaya orang itu terketuk hatinya tentang kematian. Tidak ditutup. Tapi kebanyakan kita masih ditutup. Boleh nggak? Boleh. Fleksibel saja. Yang penting itu mayat bergegas untuk dibawa. Itu sunnahnya. Maka dalam kaidah fikih cuma 8 jam itu batas maksimal sebaiknya mayat itu. Kalau dia mayat yang husnul khotimah rugi. Maka kalau meninggal asar sudah bergegas, maghrib kuburin. Malam Ustadz, maghrib kuburin. Kalau dia husnul khotimah rugi. Bayangkan kalau dia sampai pagi. Hanya karena menunggu saudaranya, anaknya dan lain sebagainya, nggak taunya pagi berapa jam. Kalau dia asar jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, lebih dari 8 jam. Rugi. Kalau itu semakin dia cepat, maka ziyadatul hasanah, bertambahlah kebaikannya. Maka yang kita lakukan nih hari ini mengkafani, memandikan, semua pahala sunnah itu mengalir kepada si jenazah. Semakin menundanya dan memperlamanya, kasihan jenazahnya. Makanya Pak, orang yang meninggal dunia bergegas.
Itu tikar. Yang ketiga, pengikat jenazah. 5 buah. Lebih boleh Ustadz? Boleh. Sama, 5 buah di sini atas boleh. 7 buah boleh Ustadz? Boleh. Nggak ada kemudian batasan harus 5, harus 7, harus 11, nggak ada masalah. Tapi mustahab ganjil. Pertama, pocong kepala. Yang kedua, dada. Yang ketiga, perut. Yang keempat, lutut. Yang kelima, pocong kaki. Jadi kita siapkan 5 lembar. Ya. Kelihatannya nggak susah kan ya? Nggak susah? Yang susah kalau kita pas lagi sedih buat begini. Berasanya apa? Tambah sedih kan? Yang susah itu. Iya, itu kain kapan. Itu ciri kain kapan begitu. Beda dengan baju kita nih, coba aja sobek, susah. Nah, ciri kain kapan begitu. Kain kapan yang paling bagus juga begitu. Makanya untuk menentukan kain kapan itu bagus, ya pada saat itu benangnya nggak copot. Itu benangnya copot. Nah, makanya kalau beli DKM 1 roll saja. 1 roll itu bisa untuk cukup banyak orang. Nah, jadinya nanti kalau pada saat itu tinggal dibawa rollnya, nanti kemudian itu balikin lagi ke DKM. Ya, 5. Nah, sudah 5. Lantas kita pasang. Pocong dilurusin, Asep. Wah, saya berharap Asep nih biar di lingkungan sini, ya. Jadi kita nggak jauh. Biasanya siapa yang ngafanin? Amil di sini ada? Geraha. Dari Al-Barkah. Kita harus bisa. Harus setiapnya. Dulu Masjid Al-Haq nggak ada. Tapi setelah di pelatihan, sekarang ada. Jumlahnya nggak tanggung 5. Jadi kalau nggak ada satu. Yang lain 1, supaya semuanya bisa. Nah, setelah itu, lapis kapan pertama? Lapis. Ya. Lapis, bukan lembar. Kalau lembar itu 1 lembar. Tapi kalau lapis, kalau itu tidak cukup, maka jadi 2 lembar. Oke ya. Bukan 3 lembar. Jadi lapis, itu yang dipahami. Yang pertama kita ngukur jenazahnya. Siapa yang mau? Jadi yang kecil. Ya, Abang. Enggak apa-apa. Udah mandi dia kemarin. Tanggung ya sekalian. Ya, tiduran dulu. Dah. Belum diikat, belum diikat. Belum, diukur dulu. Ini buat ngukur. Ya, nah cara ngukurnya, ya, 1 jengkal di atas kepala dan 1 jengkal di bawah kepala. Jadi Asep tarik. 1 jengkal di atas kepala dan 1 jengkal. Nah ini kurang nih kalau untuk 1 lembar jaraknya. Ngepres. Terlalu ngepres. Kalau untuk perempuan tidak mungkin. Kalau laki masih mungkin saja. Tapi kalau perempuan tidak mungkin, maka dia harus ada lembar berikutnya dan itu jadi 1 lapis. Maka ngukur, diukur 1 jengkal. Tarikin dikit. Ya. Gunting. 1 lembar di kaki. Ya. Ini 1 lembar, ya. Ini carang tuh ya, tuh tembus.
Pasar Bengkok sampai kehabisan Asep ya. Berarti yang meninggal banyak. Pakaian kapan aja kehabisan. Ini kalau untuk perempuan harus ditambah ya. Kita anggap ini. Mudah-mudahan dicukupin aja ya sebagai latihan. Oke, ya, 3 lembar, sudah. Mayatnya bangun dulu. Oh, enak banget pokoknya jadi mayat. Ya, ini lembar yang pertama, ini lapis yang pertama. Asep, apa ini? Iya, lembar yang pertama. Oke, 1 lembar. Ini yang 1 lembar. Susunannya miring apa tuh? Lurus aja juga nggak apa-apa. Lurus aja. Fleksibel, nggak ada aturan bahwa dia harus miring, nggak ada aturan dia harus itu. Yang penting rapi. Itu kuncinya. Itu lapis kain pertama, plus buhur. Apa buhur? Pewangi. Makanya jajal dulu pewanginya. Kalau dia berwarna, jangan dikasih. Ya. Enggak. Saat pakai kapur barus enggak? Pakai. Nah, tapi kasihan ntar gatel. Jadi jangan pakein dulu. Gatel. Ya. Kalau itu nanti gatel. Nah, jadi kasih setiap kali lapis kain harus ada buhur. Setiap lapis kain. Nah, maka yang kedua berikutnya lapis kain yang kedua. Lapis kafan kedua plus buhur, dan lapis kafan yang ketiga plus buhur. Ya, ya saya bungkus. Ini yang kedua, buhurnya Asep taburin. Harus kalau Ustadz banyak banget boleh nggak? Boleh. Wangi, kadang-kadang ada mayat yang sudah wangi. Itu Allah buat wangi. Jadi pewangi begini cuma tambahan saja jiada. Tapi ada mayat yang bau, jadi harus diperbanyak untuk apa? Menutupi aib. Ya. Jadi menutupi aib itu sebabnya matlab ini menutup aurat dan aib itu penting. Saat mayatnya bau banget, banyakin minyak wanginya. Banyakin. Saat mayatnya bau dan kelihatan sudah biru mukanya, jangan diperlihatkan lagi mukanya. Tutup rapat. Nggak boleh ada yang ngelihat wajahnya lagi. Jadi kalau pengen ngelihat, saya pengen lihat wajahnya, maaf, nggak boleh. Tutup. Jadi langsung ditutup. Kan umumnya banyak yang dibuka dulu untuk diperlihatkan pada saudara, pada kemudian tetangga, kawan dekat, dan lain sebagainya. Tapi kalau terlihat aibnya, tutup. Nah, ini ciri kain kafan yang biasa. Kalau diituin apa? Lecek. Ini lecek. Wah, si abang wangi nih. Nah, ini sudah. Begini, kita tinggal kemudian menutupnya. Nah, yang terakhir, lapis penutup aurat. Lapis penutup aurat setengah dari ini. Dari pusar sampai kakinya. Jadi setengahnya. Nah, ini yang sederhana dan dianggap sudah. Ini lapis penutup aurat. Oke. Ya, ini lapis penutup auratnya. Naronya nanti setelah mayat ada diturunkan, ini langsung ditutup. Kan mayatnya masih dalam pakai kain. Nah, nanti ini sebagai pengganti kainnya. Nah, selesai. Begitu. Gampang? Boleh 2 lapis, boleh 3 lapis, boleh 4 lapis. Terlihat atau tidak auratnya, itu yang paling penting. Sisanya nanti lapis penutup aurat, paling banter ditambahin kapas. Oke, selesai. Saat kapasnya bukan di antara area sujud, iya.
Tapi kalau mau cuma di sini saja boleh. Karena yang paling utama kain kafannya, bukan kapasnya. Kita ini kadang-kadang mengkafani itu mempersulit. Kalau tidak ada, sudah cukupkan itu. Tapi kalau ada, yuk sempurnakan. Kalau ada, sempurnakan. Pertama, pengikat. Tikar. 3 buah. Yang kedua, tikar. Yang ketiga, pengikat jenazah. Tetap sama. 5 buah. 4, ya. Lapis kain. 1 plus buhur. Lapis kain. 2 plus buhur. 6 lapis kain 3 plus buhur. 7 bantalan kepala. Wah, enak banget ini mayatnya nih. 8 baju. 9 cawat. Lengkap ya. Lihat kalau ada cawat. 10 penutup aurat. Udah, selesai. Ini yang lengkap. Ini yang lengkap. Kalau yang lengkap berarti kita tinggal tambahin. Nah, bikin bantalan kepala. Kalau yang lengkap. Makanya ini jadi dicatat supaya ya, Amil mengurutkan ini. Oh iya, masih ada lembaran. Kalau Amil biasanya ada yang menjahit. Oke, tapi kita nggak usah dulu sebagai latihan. Biasanya dijahit ujung sini. Oke. Nah, ini sebagai bantalan. Ya. Spesial kalau yang mau lengkap. Kalau yang mau lengkap. Berikutnya bikin baju. Asep diukur, ukurannya sama. Lipat 2. Ya, ini yang paling sederhana. Lipat 2. Oke. Sederhana ya. Bikin baju. Oke. Nah, ini baju. Ini keluarin dulu. Sekarang berikutnya bikin cawatnya. Ada yang, Ustaz, saya pengen auratnya tertutup rapi. Ya udah, tutup. Gunakan yang lengkap. Tertutup rapi. Ya sudah, gunakan yang lengkap.
tetap diukur 2. Gunting pinggirnya. Oke. Ya. Nah, sisanya nanti tinggal penutup aurat. Jelas sampai sini? Bisa? Ya. Nah, saya suruh beli satu lagi supaya habis itu praktek. Praktek satu lagi yang belum dipotong. Nah, tapi ini makanya memang perlu latihan terus. Oke, kalau sudah, saat kasih pewangi, ya kasih pewangi. Semuanya dikasih pewangi. Pokoknya sewangi-wanginya untuk menutupi aibnya. Pewangi itu menutupi aib. Karena jenazah itu semakin lama semakin bau. Kecuali linnasi ladina yu'minun, kalau dia beriman. Kalau gak beriman, bau. Saya udah berulang kali ngurus, bau. Nih mayat bau, ambil minyak wangi lagi. Udah habis Ustadz, beli lagi, beli. Pakaiin lagi, biar wangi. Jadi orang ketika datang, wangi jasadnya, menutupi aibnya. Kalau sudah, silakan jenazahnya masuk dulu. Ya, sini. Ini palanya. Tuh, tinggal ambil posisi sendiri. Iya. Oke. Pakai kaos apa enggak? Pakai kaos? Oke. Dah, ini bantalnya. Silakan Bapak ditutup. Nah, oke. Jelas? Ini buat nutup. Jadi menutup, lantas kemudian dicawetin. Nah, cawatnya. Nah, ini dulu. Nah, Asep diikat. Mana tadi cawatnya? Pendekan, diikat, Asep, diikat. Pegang kayak ininya, Asep ujung. Iya. Ini diikat. Oh iya, kapasnya belum, Asep? Kasih kapas. Tambahin kapas. Ya, ikat biasa saja, normal-normal saja, ikat, sudah ditutup. Kalau ini merasa kemudian kurang menutup aurat, maka Anda tambahkan kain penutup aurat. Bedanya cuma dia lebih kecil aja. Kita anggap ini segini. Oke. Tangannya Ustadz gimana Ustadz? Apakah dilurusin atau disedekapin? Dilurusin boleh, disedekapin boleh. Nggak ada aturan bahwa dia harus sedekap. Nggak ada aturan bahwa dia harus lurus. Biasanya kalau saya dilurusin. Supaya lebih mudah. Jadi nggak ketika dia bedong, ini tidak ada di sini nih. Nah, tapi kalau umumnya memang kebanyakan disedekapin. Nah, umumnya begitu. Disedekapin. Tapi kalau mau disedekapin boleh. Berarti kita kalau disedekapin harus diapain? Diikat. Kalau dia disedekapin harus diikat. Kalau saya biasanya lurus. Karena memang tidak ada aturan sunnahnya harus disedekapin, ada aturan sunnahnya harus diikat. Cuma kita seringkali mempersulit begitu. Padahal sunnahnya cuma itu tuh. Kain kafan menutup aurat. Oh, nggak apa-apa. Kain kafan itu kan memang agak carang jadinya. Jadi diikat, disembunyikan ikatannya. Oke, ya sudah.
Terus kalau dia ditaruh di itu, maka kita kasih ya kapas. Oke. Kalau dia itu kasih kapas. Kapas itu 7 tempat titik kita sujud. Nah, jadi tutup dengan kapas, baru kemudian ditutup. Ini yang paket lengkap. Ya, ini paket istimewa. Nah, kalau dia kalau itu tambahin kapasnya di mana? Titik sujud berikutnya lutut. Oke. Ya. Nah. Ustaz, boleh nggak diikat kakinya? Boleh, kalau dia orang beriman mah gampang, nggak kaku. Kalau yang nggak beriman, kaku, betot aja udah. Kalau yang beriman, Pak, kaku, diikat, lemes dia. Asep dikapasin, biar tahu kakinya. Bagian mana, Asep? Udah pernah belum? Belum pernah. Nah, kesana sini ya. Oke, ya. Kakinya ya. Terus ininya kalau dia udah ada baju, ininya jadi setengah saja ya. Nah, gunting. Oke ya. Tapi paham ya, kalau yang sederhana ya. Nah, kalau sudah tinggal dibungkus. Ini kan yang saya bilang, namanya lapis dan lembar itu beda. Kalau ini namanya, ini kalau misalnya cuma 3 ini namanya 3 lapis. Tapi kalau ya lembaran ini 1 nih, kalau ini nggak cukup, maka tambahin. Gunanya kemudian ada penutup aurat, gunanya ada kaos, gunanya ada cawat. Kalau seandainya kainnya kurang, udah itu jadikan buat itu. Supaya tertutup gak begini? Sudah. Tertutup. Ya, Asep. Mulainya dari kiri baru ke kanan ya. Ambil Asep kiri. Kus. Miring. Udah begitu ya Asep. Ya. Tarik sana Asep. Tekan. Dibantu. Bawa biar saya sambil jelasin. Tarik. Ya. Oke, tarik. Lagi. Jangan tutup wajahnya dulu. Kasihan. Oke, tarik. Dari belakang tariknya. Nah. Oke. Ini 1. Kurang nggak kainnya begini? Terasa? Kalau seandainya nggak ada bajunya, nggak ada kaosnya, nggak ada kemudian itu kelihatan nggak? Kelihatan. Makanya yang dimaksud dengan kemudian itu adalah lapis. Nah, kalau lapis itu boleh 1 lapisan itu ada 2 lembar. Lagi. Kiri lagi. Tarik dari bawah. Oke. Lagi. Tarik, presin ke bawah. Tarik ya. Nah, presin. Lagi. Kiri dulu. Iya. Itu bilang kiri kayaknya kayak mau ke parkir. Tarik. Ya. Tengahnya harus dipegang. Terus. Lagi. Nah, sudah. Dipegang tengah. Sini. Pegang tengah sini dulu. Ada yang pegang. Nah, tarik lagi. Nah. Selipin ke bawah. Nih selipin. Lagi tarik nih, tarik. Ya, gitu. Harus dipres. Terus pegang. Biar ayah coba ya, belum dipres. Nah. Ini diputar. Ya. Putar. Baru diikat. Ikat. Ingat ikatannya harus ada di sebelah kiri apa kanan? Kiri. Mayatnya dimiring kiri atau kanan? Kanan. Berarti ikatannya harus ada di sebelah
Mayatnya begini, apa begini? Berarti ikatannya supaya mudah dilepas bagian mana? Sini. Ya, sini. Terus sini ke bawah ya. Nah. Ini diputar. Nah. Oke. Ya. Ya. Jadi di sebelah sini ikatannya. Ya. Diikat supaya mudah dibuka, jangan mati. Ya. Oke. Sudah sampai sini? Sederhana? Mudah? Apa yang bikin susah? Itu yang bikin susah. Raba lututnya. Nih ya, raba lututnya. Nah, ya. Tarik lututnya. Nah. Ustadz, nggak diikat bisa nggak Ustadz? Nggak perlu diikat, boleh. Nggak perlu diikat cuma satu sama itu, boleh. Tapi kalau di bawah copot nggak? Copot. Longgar. Maka itu sebabnya harus diikat. Lebih rapi. Kalau nggak diikat, kalau kita belit gitu aja tuh, set gitu selesai. Ditaruh di selip di bawah, nggak akan copot juga. Cuma longgar nanti. Takutnya jalan gajlukan bawa kendaraan, prak, ambruk. Itu sebabnya perlu diikat. Raba perutnya. Ini kan masih kosong itu kan. Nah, karena sekali lagi ya, ini kalau kita ngitung lembarannya begini, pasti nggak akan cukup. Maka itu sebabnya harus ditambah lapisan. Nah, lagi. Kalau nggak itu diikat. Nah, pegangnya saya. Saat dia kependekan. Nah, itu sebabnya nggak usah terlalu diribet. Kita seringkali mempersulit. Jangan gintar bukanya ribet. Nah, diikat ya. Ya. Ustadz, ini masih kelihatan kayak kelihatan. Makanya kalau ada kaos, kaos ini, kaos kafan. Kaos kafan. Ya, diikat. Gampang dibuka. Jersey. Karena dia pengagum Juventus. MU. Ustaz, tambelan begini boleh? Ya boleh, orang cuma sekedar pengikat. Ya. Cuma sekedar pengikat. Ustaz, pakai tali rapia boleh nggak? Boleh, tetapi kan rasanya apa? Orang cuma sekedar pengikat, ya kan ada kain kapannya. Orang cuma pengikat supaya nggak rusak. Gitu. Apa ini? Awas, geser dulu, geser. Dada. Oke. Ya. Kebayang ya? Ini nggak rapi aja. Ya, karena harusnya kainnya ditambah. Nah, sampai sini dulu. Ya, nanti tinggal dipocong. Ya. Oke, sampai sini paham? Bagaimana dengan wajahnya, Ustadz? Wajah ini tambahkan di kening. Nah, ini tambahkan di kening, kemudian nanti diikat. Oke ya, kebayang? Saat kalau misalnya mayat di jenazah udah tutup aja begini, udah tutup. Tutup. Kalau dia ada aibnya. Kalau ada aibnya tutup. Nggak boleh ada yang melihat. Tapi kalau nggak ada aibnya, ya sudah.
Sementara kapasnya habis ya. Kalau nggak ada aibnya, ya sementara biarin dibuka. Biarkan dia dibuka. Kalau tidak tampak aibnya. Kalau tidak tampak aibnya, ya sementara biarkan dia dibuka. Kalau sudah dipocongin, tinggal rapikan, ya tutup saja begini. Ya. Boleh-boleh aja. Nggak apa-apa. Mau dipakein sorban, nggak apa-apa. Pokoknya pakaian ihram dia punya, makanya simpan pakaian ihram. Oh, udah tutup gini, sudah begitu dulu. Nanti kalau misalnya udah waktunya, ya baru dibuka. Lapisan terakhir. Pakaian ihram, lapisan terakhir boleh, lapisan pertama boleh. Tidak ada ketentuan harus lapisan pertama atau lapisan terakhir. Jadi bebas-bebas saja. Tapi kebanyakan kalau saya disuruh dia pakai lapisan pakaian ihram, saya lepaskan dia di lapisan yang paling atas. Bukan di lapisan pertama. Meskipun banyak hari ini yang menggunakan lapisan ihram di lapisan pertama. Kalau saya lapisan pakaian atas saja. Karena itu sebagai bentuk, karena orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram itu akan bertalbiyah pada saat dibangkitkan. Tapi dia tidak meninggal dunia dalam keadaan ihram, nggak apa-apa. Itu untuk menyertakan dirinya bahwa dirinya telah pernah berangkat. Itu sebagai alamah, sebagai tanda. Kalau yang misalnya nggak belum berangkat pakai pakaian ihram, boleh nggak Ustadz? Ya boleh-boleh aja. Nggak ada larangan untuk hal itu, karena itu sebagai lapisan kain pertama. Ya, karena itu sama seperti lapisan kain kafan saja. Cuma nanti Allah yang menentukan. Cuma bedanya yang meninggal dunia pada saat umroh dan haji, bangkitnya talbiyah. Oh, Masya Allah. Makanya nggak perlu dibawa, karena Allah sudah memuliakannya. Makanya orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram tidak ditutup mukanya. Tidak begini nih. Tidak seperti kita. Dia mukanya diperlihatkan. Kenapa? Wangi. Pak Haji pernah ke tempat pemandiannya? Wah, kalau nanti ke sana lihat Pak Haji, karena boleh masuk siapapun. Wangi banget Pak Haji. Wangi. Itu wangi bukan karena minyak wangi, tapi karena memang wanginya beda. Kalau wangi karena minyak wangi, tapi kalau seandainya wanginya karena orang yang kemudian Allah muliakan, wangi. Saya masuk. Wah, wangi banget. Wangi. Nanti kalau Allah izinin berangkat ke sana, masuk. Lihat. Tempat mandi jenazah mana? Sana. Berangkat. Biar kemudian jadi pelajaran buat kita. Tapi bukan berarti kita ke sana lantas pengen meninggal dunia, bukan. Nah, kita di sana mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya, ya. Sampai sini jelas? Paham? Ya. Ada yang ingin tanyakan? Ini paketnya, paket 1, paket 2, silakan. Nah, paket 1, paket 2 sudah dicontohkan, demikian. Jadi nanti udah tinggal diatur saja. Baik. Ini, saya nggak pernah pakai, kotor. Banyak yang suka pakai, saya nggak mau pakai, kotor. Ini berwarna soalnya. Pewangi, tapi kotor. Wangi tapi kotor, saya nggak mau pakai. Karena kotor nih kain kafannya. Kain kafan itu yang paling mudah kotor. Kain yang jenis paling mudah kotor, makanya paling mudah lecek. Makanya kalau dipakein dengan yang ini jadi tambah kotor. Jadi saya nggak pernah pakai untuk hal itu. Tapi ada yang lagi sampai sini? Bang, mau dibukain apa enggak ini? Biarin, apa mau langsung digotong? Karena itu kadang-kadang ada jenazah dia nggak mau dibuka Ustaz. Di makam tapi dia nggak mau dibuka ikatan-ikatan. Nggak apa-apa. Oh, nggak ngaruh. Nanti supaya nggak bisa digebugin ya tetap aja bisa. Nggak ngaruh. Karena belum sarapan ya. Jadi kalau biarin dulu. Dah, ada yang tanyakan mas ini. Apa mau dibuka? Sebaik-baiknya tetap dibuka. Karena ini cuma tambahan ziyadah. Ini cuma ziyadah tambahan. Karena ini cuma tambahan, sebaik-baiknya dibuka. Kecuali ini adalah bagian dari kemudian kain kafan. Include di dalamnya, maka nggak boleh dibuka.
Tapi ini cuma tambahan pengikat, maka sebaiknya dibuka. Saat pengikat kain kafannya apakah ditaruh di makam atau dibawa? Mau dibawa juga boleh. Kita kadang-kadang suka ngeribetin yang begitu ya. Mau dibawa boleh, nggak dibawa juga nggak apa-apa. Hancur. Oh, saat nanti buat jimat apa? Mau pesugihan apa? Kain kafan. Saat kalau nggak dilepasin nanti dia teriak, uculin, bangkit begitu kayak orang Jawa begitu. Enggak ada hubungannya begitu. Jadi mau dilepas boleh, nggak dilepas boleh, ya. Nih, lihat kalau seandainya Anda ikatnya di sini, dia pasti nunjuk. Maka biasanya kalau saya di bawah supaya mempermudah saja. Lebih mempermudah. Kita harus menyampaikan nggak kepada keluarga? Iya. Biasa ada yang dia biasa. Ya nggak perlu memaksakan lagi kesedihan berdebat kan berabe itu. Kalau itu tergantung dari amil atau kalau misalnya anak sendiri saya mau dilurusin aja. Emang kenapa nggak disedekapin? Nggak dilurusin boleh, disedekapin boleh. Karena itu tidak wajib dan juga tidak sunnah. Hukumnya mafarih, mubah, boleh. Mau dilurusin boleh, cuma kalau disedekapin ya begini, jadi munjung. Tinggi. Kalau saya biasa langsung aja udah lurus, ikat. Lebih enak. Nggak ada penahan di dada. Lebih rapih kalau dia itu. Kalau dilurusin. Tapi silakan. Kadang-kadang kita membawa kebiasaan kita untuk dilakukan hal tersebut. Tapi tidak sunnah, dilurusin tidak sunnah, disedekapin juga tidak sunnah. Yang penting rapih, itu catatan yang buat kita. Rapih. Karena ada mayat yang nggak bisa disedekapin. Saking takutnya. Makanya pakaiin bidara itu untuk melenturkan. Mandi pakai bidara itu dilenturkan, diikat jadinya. Kalau nggak bisa ya udah dilempengin aja, ikat. Kalau seandainya dia kemudian masih kaku aja, ikat yang kuat. Ada yang harus diikat bukan cuma di sini, diikat dia. Karena kaku banget. Kalau dia nggak diikat, kaki ngebentuk lagi begini. Jadi harus ditarik. Ikat yang kuat. Karena sunahnya dilurusin, bukan ditekuk begini. Kecuali meninggal dalam keadaan kondisi tertentu. Luka bakar, meninggal kebakaran. Kan pada merengkat gitu. Itu nggak boleh dilurusin. Kalau dilurusin apa yang terjadi? Patah. Itu menyakiti jenazah. Jadi nggak boleh, kalau misalnya yang meninggal dunia dalam keadaan itu udah bungkuslah sebisanya. Mandi ini juga nggak boleh digosok begitu tuh, ngupas kulitnya. Cukup disiram pelan gitu saja. Bagian area yang ada misalnya ada puing kayu, ambil. Tapi kalau nempelnya terlalu kenceng, jangan karena kulitnya ngikut. Saya sudah pernah sekali Pak mandiin yang jenazah terbakar. Jadi pada saat mandiin saya cuma diam doang tuh. Udah bingung, walaupun udah biasa tapi bingung. Jadi pelan. Penutup terakhir, keluarga diminta. Iya, diminta. Saat boleh nggak menciumnya, ngusapnya untuk keluarga besar, hukumnya tidak sunnah, tidak wajib. Yang penting syaratnya cuma satu, laisa dumu adiyatan. Jangan sampai menangis berlebihan pada saat yang terakhir yang membuat air matanya menetes kepada dia. Nanti jadi pemberat, justru bertambah keburukan buat si mayit nantinya. Maka itu sebabnya laisa dumu adiyatan. Kalau Rasulullah nyebutnya jangan bikin nih buat air matamu sebagai pemberat timbangan kebaikan. Karena pada saat kita mengkafani, pada saat kita itu semuanya adalah kebaikan dilimpahkan ke dia. Maka lakukanlah sunnah yang terbaik buat dia. Nanti kalau ini sudah, ini nanti baru dibungkus ya. Kita biasa menutup gitu. Ustaz nggak pakai ini nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Saat nggak pakai keranda nggak apa-apa, kalau anak kecil gotong aja. Nggak usah pakai ini, nggak usah, nggak apa-apa. Cuma kan ini membantu buat ngituin pas tanah. Supaya nggak kotor jenazahnya. Kain kafan kita berusaha melindungi supaya bersih. Karena nanti mereka dibangkitkan dengan kain kafannya.
Walaupun kalau orang yang saleh pada saat dia meninggal dunia langsung sudah disiapkan kain kafan dari surga. Diganti itu Pak. Tapi kita ingin memberikan yang terbaik. Tapi yang soleh, tapi tidak semua orang kemudian soleh. Dia pertengahan Ustadz, ya udah kain kafan ini. Dia orang kafir Ustadz, disiapin kain kafan dari neraka. La tufattahu lahum abwabas sama. Pintu surga langsung ditutup oleh dia, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadkhulunal jannah, enggak akan pernah bisa masuk dia. Hatta yalizal zamalu fisamil hiyad, sampai nanti ada orang yang mampu memasukkan seekor onta ke dalam lubang jarum. Nggak mungkin kan? Mustahil. Jadi nggak mungkin. Maka orang-orang kafir, sama Allah sudah ditutup pintu langit dan surga untuk dirinya. Maka dia cuma dapat neraka nantinya. Itu dalam keyakinan kita. Ya, tape sampai sini clear, jelas, bisa? Asep, bisa ya? Perlu latihan lagi? Apa perlu nanti minggu depan kita siapkan satu bahan? Saya cuma ngelihat, Anda praktekkan? Boleh? Ya, sekali lagi nanti kita coba. Nah, nanti kemudian ayo dipraktekkan. Kalau mau beli dua bahan, jadi kita buat 2 tim. Buat 2 tim. Dulu saya pernah mengadakan latihan Dauro Janais. Dauro Janais itu satu keluarga. Jadi Dauro Janais Usrah. Jadi keluarga. Jadi mereka bawa anaknya, istrinya, lantas kemudian nanti yang dibungkus bapaknya. Itu nangisnya, yang dimandiin bapaknya, nangis semuanya. Nangis, dibungkusin, dan itu masing-masing dapat kain kafan masing-masing. Rasanya kayak apa tuh Pak? Rasanya nangis semuanya, jadi pada dibungkusin. Ya ini bungkusin kain kafan, pada nangis semua dibungkusin. Itu latihan. Kapan-kapan yang perlu begitu tuh, dari mulai talkin, kemudian mandiin, lantas ngapanin. Itu rasanya. Itu Dauro Janais keluarga. Mungkin kita perlu begitu biar keluarga kita jadinya semuanya bisa dan paham. Karena hari ini kan yang paham akhirnya cuma orang tua, bapaknya. Kalau bapaknya kemudian ternyata meninggal dunia, siapa yang kemudian ngingetin? Nggak ada. Oke ya. Tip. Jadi kalau misalnya besok mau kita coba lagi, kita nanti buat 2 tim, nanti kemudian gunting sendiri dan bikin. Oke? Bisa? Mau kita coba lagi minggu depan? Ya, bikin 2, kita nanti siapin 2, nanti kemudian bikin 2 tim ya, langsung bikin. Itu kapasnya harus dihabisin nggak Pak? Nggak usah. Nanti sisanya buat apa Ustadz? Ya sisanya buat macam-macam lah di rumah. Ini barang-barang sisanya, ya buat di rumah. Jadi nggak ada yang kemudian dibuang dan lain sebagainya. Udah biasa aja, biasa saja. Jadi nggak perlu ada yang dianggap bahwa ini akan jadi keramat atau jadi apa dan sebagainya. Biasanya kalau kamu suka hidungnya dicocok napas tuh. Boleh dicocok, boleh enggak. Kasian udah napas, ditutup lagi napasnya. Jadi saya matanya ditutup, hidungnya ditutup, telinganya ditutup. Boleh iya, boleh enggak. Kalau saya enggak. Kalau saya enggak ditutup, tapi terserah. Biar kelihatan lebih itulah, mukanya lebih halus. Saya nggak menutup ini karena salah satu bagian dari rapi terlihat jamilah, jadi kelihatan tampan, jadi kelihatan mukanya itu muka seger. Jadi makanya suka ada yang dipakein apa? Bedak. Ada yang suka pakaian bedak tipis gitu, supaya kelihatan gitu. Kita menutupi aib nih, agar orang lain kemudian pada saat datang menganggap mayatnya begini, jangan tutup aibnya. Walaupun menutup aib yang terbaik, iman. Itu karena Allah sendiri yang langsung menutupnya, bukan kita. Kalau di sini kita yang menutup aibnya kan? Kalau orang beriman, Allah sendiri yang langsung menutup aibnya, bahkan sampai kematian datang kepada dirinya. Maka itu tempat, tapi kita punya tanggung jawab untuk berusaha menjaganya. Itu sebabnya istri menutup aib suami, suami menutup aib istri. Ya, tape sampai sini. Yuk, kita nanti sarapan nih, biarin saja. Oke. Ya, baik sampai sini jelas ya. Nanti kita kalau kurang kita coba lagi besok. Kita bikin 2 tim, ini ada sekitar 8 orang, berarti 4-4, langsung kita bikin 1 mayat, 3 yang bikin.
biar semuanya bisa. Jadi nggak butuh amil dari luar kalau lagi darurat. Gimana kalau amil jobnya banyak? Kan repot. Nah, Asep bisa lah, insya Allah bisa. Soalnya staf saya yang di rumah juga tadinya nggak bisa. Setelah di itu udah mulai beranikan, sekarang udah dia terus. Saya mana kalau jadi jarang, Ustadz pasti nggak ada nih, Ustadz nggak ada. Akhirnya staf saya. Ya, Taib, sampai sini jelas ya. Baik, barangkali itu yang bisa sampaikan. Kita tutup sama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallah, alhamdulillah, syahadu ala ilaha illallah. Dan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bila bisa bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.